Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan manusia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Septia Putri, NPM 202122115. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, ada Aldina Upa sebagai pemateri, ada Dimas Subarkah sebagai pemateri, ada Raisa Janu Apipa sebagai pemateri, ada Indri Mega sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Pina Destiana sebagai pemateri. Saya Indri Mega Putri dari kelompok 2 dengan NPM 2021-22006. Di sini kita akan membahas mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan manusia. Namun alangkah lebih baiknya, sebelum kita mengetahui materi apa saja yang akan kita bahas, kita membahas terlebih dahulu apa itu pengertian hakikat manusia dan hakikat pendidikan manusia. Jadi, pengertian hakikat manusia dan pendidikan adalah suatu gagasan atau konsep mendasar mengenai manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Lalu, makna dari eksistensi manusia di dunia adalah satu, manusia merupakan individu yang memiliki sifat rasional serta tanggung jawab atas perbuatan intelektual yang mereka lakukan. Contohnya adalah seperti saat kita melakukan sesuatu, kita tahu apa itu baik dan buruknya dari tingkah laku yang kita lakukan tersebut. Yang kedua adalah individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya untuk mewujudkan usaha dirinya sendiri, membantu orang lain, dan untuk membuat dunia menjadi lebih baik untuk ditepati. Lalu, pembahasan yang akan dibahas dalam materi hakikat manusia dan hakikat pendidikan manusia ada 3. Yang pertama adalah sifat-sifat hakikat manusia, yang kedua adalah prinsip-prinsip antropologis keharusan dan kemungkinan pendidikan, dan yang ketiga adalah pendidikan sebagai humanisasi. Perkenalkan, nama saya Raisa Janu Apipa dengan NPM 2021-22029. Hakikat manusia. 1. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Banyak pandangan yang beranggapan bahwa manusia berada di dunia berasal dari evolusi, namun banyak filosofis penolakan akan pandangan tersebut, yaitu ada argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teologis, dan argumen moral. Yang pertama ada argumen ontologis. Argumen ini beranggapan bahwa manusia memiliki ide tentang Tuhan, sehingga dari anggapan tersebut Tuhan pasti ada dan realitasnya pasti lebih sempurna dengan cerita atau ide dari manusia tentang Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah argumen kosmologis. Argumen ini beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia pasti memiliki sebab dan akibatnya. Yang ketiga, ada argumen teologis, beranggapan bahwa segala sesuatu pasti memiliki tujuan dan tidak terjadi dengan sendirinya. Yang keempat, ada argumen moral, beranggapan bahwa manusia bermoral, sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yang kedua, yaitu manusia sebagai kesatuan badani dan rohani. Maksudnya, manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan memiliki potensi untuk berbuat baik dan juga berbuat jahat dan mampu berpikir, berperasaan, berkehendak, dan juga berkarya. Yang ketiga yaitu individualistis atau personalitas. Manusia adalah kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya, sehingga setiap manusia memiliki sifatnya tersendiri dan dapat disimpulkan bahwa manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Yang keempat adalah keterbudayaan. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan budayanya. Dari keterbudayaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai kompleks dari ide-ide, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan juga yang lainnya. Yang kedua sebagai kompleks aktivitasnya, kelakuan, berpola dari manusia dan masyarakat. Yang ketiga sebagai benda hasil karya manusia. Yang kelima adalah moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas karena manusia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara mana yang baik dan juga mana yang buruk, dan memiliki kebebasan untuk bertindak dan maka akan selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya atau yang telah diperbuat oleh manusia tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dimas Subarkah, NPM 20212210103 dari kelompok 2 Landasan Pendidikan. Mohon izin untuk melanjutkan materi. Baik, untuk nomor 6 yaitu keberagaman. Keberagaman merupakan karakteristik manusia yang memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam kehidupan manusia di mana terdapat perbedaan-perbedaan di dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, maupun situasi ekonomi. Kemudian nomor 7, historitas. Manusia adalah makhluk historis, makhluk yang mampu menghayati hidupnya di masa lampau, masa kini, dan mampu membuat rencana-rencana di masa yang akan datang. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang menyejarah. Kemudian, selanjutnya nomor 8 yaitu komunikasi. Untuk mencapai tujuan hidupnya, manusia melakukan interaksi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Vertikal yaitu dengan Tuhan, dan horizontal yaitu dengan alam dan sesama manusia. Interaksi ini sifatnya multidimensi. Kemudian nomor 9, dinamika. Manusia mempunyai atau merupakan dinamika, yang artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik secara aspek fisiologi maupun secara spiritualnya. Kemudian nomor 10, eksistensi manusia, yaitu sebagai manusia. Eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia yang ideal, yang mana manusia ideal itu adalah manusia yang mampu untuk mewujudkan berbagai potensinya secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Destriana dari kelompok 2 Landasan Pendidikan NPM 202122100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perwujudan sikap dari sifat hakikat manusia. Ada 8 poin. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri sendiri. Artinya manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas dan karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia bisa membedakan diri dan menciptakan jarak dengan orang lain maupun lingkungan di sekelilingnya. Istimewanya lagi, manusia dikaruniai kemampuan untuk membedakan diri dengan dirinya sendiri, sehingga manusia bisa melihat kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan untuk menempatkan diri dan menembus ataupun menerobos serta mengatasi batasan-batasan yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu lagi oleh tempat dan waktu. 3. Kata hati. Kata hati adalah kemampuan untuk membuat keputusan tentang yang baik atau yang buruk dan yang benar atau yang salah bagi manusia sebagai manusia. 4. Moral. Jika kata hati diartikan sebagai pernyataan yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik, sedangkan moral yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang buruk. 5. Tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud dari tanggung jawab ini bermacam-macam, di antaranya tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. 6. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah keadaan di mana kita tidak merasa terikat oleh suatu apapun, tetapi tetap sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya, kita bebas melakukan apapun selama itu tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. 7. Kewajiban dan hak. Dua gejala ini timbul karena manusia merupakan makhluk sosial. Kewajiban ada karena adanya pihak lain yang harus dipenuhi haknya. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan suatu integrasi dari sedemikian kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan melewati pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan sebelumnya. Proses dari kesemuanya itu menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut kebahagiaan.
Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nova Ramadana dengan NPM 2021-22002, ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip kemungkinan pendidikan di dalam hakikat pendidikan manusia. Ada beberapa poin-poin di mananya, yaitu prinsip potensialitas, yaitu manusia memiliki berbagai potensi, potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi rasa, potensi cipta, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadikan manusia yang ideal, yang dapat memahami berbagai macam pendidikan itu. Yang kedua, prinsip dinamika, yaitu manusia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau apa yang telah dicapainya. Ditinjau dari sudut pendidikan diupayakan dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar menjadi manusia ideal. Dinamika manusia mengimplikasi bahwa ia akan dapat dididik. Prinsip-prinsip antropologis keharusan pendidikan. Yang pertama, prinsip historitas, yaitu manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri, dan mewujudkan dirinya sebagai manusia. Yang kedua, prinsip idealitas, yaitu manusia memiliki keinginan untuk menjadi ideal, karena sosok manusia ideal merupakan gambaran yang dicita-citakan. Sebab itu, manusia berusaha untuk mewujudkan dirinya untuk menjadi manusia yang ideal. Yang ketiga, prinsip mobilitas atau akualitas, yaitu manusia memiliki berbagai kemampuan yang tidak dibawa dari kelahirannya, melainkan didapat setelah kelahirannya, dalam perkembangan menuju kedewasaan, dan dalam pembentukan kemampuan ini bisa disebut dengan istilah pendidikan. Pendidikan sebagai humanisasi. Sifat pendidikan yang normatif dan dimensi moralitas mewujudkan bahwa pendidikan hanyalah bagi manusia. Manusia dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena manusia memiliki potensi untuk berbuat baik. Sebab hati manusia dibekali untuk dapat membedakan perbuatan baik. Oleh sebab itu, pendidikan sebagai humanisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.